Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Van Gustian, NIM 19.18096 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 4 mengenai IRD dan skema dari IRD. Langsung saja ke pembahasan jawaban saya. Yang pertama adalah mengubah bentuk awal soal menjadi bentuk IRD atau notasi IRD yang telah dipelajari. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat 6 entitas, yaitu alat bugar, pelanggan, suplemen, pelatihan, jadwal pelatihan, serta instruktur. Pada relasi, misalkan relasi ini adalah garis 2, berarti relasi total bahwa alat bugar pasti memiliki akses pelanggan dan pelanggan tidak pasti memiliki akses pada alat bugar. Jika tidak berarah seperti ini, berarti relasinya adalah many. Ini berarti relasi pelanggan dan alat bugar adalah many to many. Relasi many to many akan membuat tabel baru, yaitu adalah tabel tanggal dan tabel nominal di bawah ini yang bentuknya seperti ini, tidak sama dengan tabel pelanggan yang memiliki nama di atas ini. Dan juga dihubungkan dengan garis putus-putus. Sama seperti relasi alat bugar dan pelanggan, relasi pelanggan dan suplemen mirip seperti alat bugar dan pelanggan, hanya saja tidak memiliki partisipasi total di dalamnya. Ini tadi maksudnya adalah partisipasi total yang dilambangkan dengan dua garis atau double line. Untuk relasi pelanggan dan jadwal pelatihan mirip seperti beli many to many yang menghasilkan tabel baru, yaitu tadi tabel ini yang berisi tanggal dan nominal. Selanjutnya adalah terdapat entitas lemah pada IRD ini, yaitu adalah entitas jadwal pelatihan. Ini dapat dilihat dari tanda garis putus-putus di bawah setiap atribut. Dan juga terdapat relasi lemah atau weak entity set, weak relationship set yang ditandai dengan double diamond yang bentuknya seperti ini. Ini berarti jadwal pelatihan keberadaannya bergantung pada entitas lain, yaitu entitas instruktur. Di sini dapat dilihat bahwa entitas relasi antara instruktur dan jadwal pelatihan sedikit berbeda dengan relasi alat bugar dan pelanggan dan relasi lainnya, relasi pelanggan atau suplemen atau pelanggan jadwal pelatihan. Ini dapat dilihat bahwa garisnya di sini berbentuk panah dan sini berbentuk double line. Ini berarti bahwa double line sama seperti yang di atas tadi, berarti partisipasi total bahwa jadwal pelatihan pasti memiliki seorang instruktur dan seorang instruktur tidak harus memiliki jadwal pelatihan. Dan tanda panah di sini berarti adalah one, berarti satu instruktur dapat memiliki banyak jadwal pelatihan, tapi jadwal pelatihan hanya dapat memiliki satu instruktur. Sama seperti ini bahwa satu pelatihan dapat memiliki banyak jadwal pelatihan, tapi jadwal pelatihan hanya dapat terdiri dari satu pelatihan saja. Untuk pelanggan dan suplemen ini berarti banyak pelanggan, many, dapat membeli banyak suplemen, dan banyak suplemen dapat dibeli oleh banyak pelanggan. Sama juga seperti ini, banyak pelanggan dapat mengikuti banyak jadwal pelatihan dan banyak jadwal pelatihan dapat diikuti oleh banyak pelanggan. Untuk alat bugar dan pelanggan, relasi alat bugar dan pelanggan sama juga. Banyak pelanggan dapat memiliki akses pada banyak alat bugar. Alat bugar dapat memiliki akses pada banyak pelanggan oleh banyak pelanggan. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai penjelasan skema. Pembuatan skema untuk IRD memiliki aturannya masing-masing. Untuk skema strong entities, weak entities, many to many, one to many, dan one to one.
Untuk skema strong entities yaitu ada pada entitas alat bugar, entitas pelanggan, dan entitas suplemen. Untuk strong entities, skemanya adalah sama seperti tabel, tidak berubah. Hanya berubah jika bertemu dengan beberapa aturan di bawahnya, seperti one to many atau many to many, dan atau bertemu dengan weak entities. Dapat dilihat di sini bahwa alat bugar, pelanggan, dan suplemen itu memiliki atribut yang sama saja itu seperti yang di atas. Hanya sedikit berbeda pada entitas pelanggan, bahwa pada entitas pelanggan memiliki atribut komposit yaitu alamat, di mana alamat ini dapat dipecah lagi menjadi alamat jalan dan alamat kode pos. Untuk penulisannya pada skema itu dibuat seperti ini, alamat jalan dan alamat kode pos. Untuk suplemen sama saja dan alat bugar sama saja seperti yang di atas. Selanjutnya ada skema untuk weak entities. Weak entities sudah kita tahu tadi bahwa adalah jadwal pelatihan. Untuk skemanya, jadwal pelatihan itu ditambah primary key dari strong entities-nya, yaitu adalah ID instruktur. Dan ID jadwal ini kenapa ditambahkan di jadwal pelatihan nanti akan saya jelaskan di bawah. Dan atribut lainnya, maksud saya ID pelatihan ini kenapa ditambahkan ke jadwal pelatihan, karena nanti akan dijelaskan di bawah. Untuk atributnya, jadi ada atribut instruktur yang ditambahkan dari tabel instruktur. Terus ada ID jadwal, primary key-nya sebenarnya weak entities tidak memiliki primary key, dia bergantung pada strong primary key dari strong entities. Selanjutnya adalah ID belt atau ID pelatihan, jam, serta hari. Untuk selanjutnya itu adalah skema untuk relasi many to many. Relasi many to many dapat dilihat di sini ada 3, alat bugar pelanggan, suplemen pelanggan, jadwal pelatihan pelanggan. Pada many to many, relasinya akan membentuk tabel baru yang berisi kedua primary key dari entitas yang berelasi. Sebagai contohnya adalah dibuat tabel baru, adalah tabel akses seperti yang ada di sini. Yang isinya adalah nanti ID alat, ID pel, ada ID pelanggan dan tanggal serta mod nominal. Seperti ini. Untuk beli juga sama. ID pelanggan, kode sub, tanggal, dan nominal. Karena merupakan relasi dari pelanggan dan suplemen yang membuat tabel baru, many to many. Selanjutnya adalah untuk skema selanjutnya adalah ikut atau terbuat tabel ikut, yaitu dengan atribut ID pel, ID jadwal, tanggal, dan nominal. Seperti ini, ID jadwal, ID pel, tanggal, dan nominal. Selanjutnya adalah skema untuk relasi one to many atau many to one. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat 2 one to many atau many to one relasi, yaitu jadwal pelatihan instruktur, jadwal pelatihan, dan pelatihan. Untuk jadwal pelatihan, karena dia untuk pembuatan skema one to many itu kita menambahkan ID primary key dari sisi one ke sisi many. Jadi entitas pada sisi many akan ditambah satu atributnya, yaitu adalah atribut primary key dari sisi one dari entitas sisi one. Seperti ini. Jadwal pelatihan ID ins itu adalah dari instruktur primary key dimasukkan ke jadwal pelatihan. Selanjutnya adalah ID pelt yang berasal dari entitas pelatihan. Jadi ID pelt ini dimasukkan ke jadwal pelatihan. Jadi semua keseluruhan atribut yang dimiliki adalah entitas jadwal pelatihan itulah ID instruktur, ID jadwal, ID pelt, jam, dan hari. Seperti itu. Dan
Saya rasa cukup penjelasan yang saya berikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.